Sekarang kita masuk ke materi pemisahan campuran. Ini kompetensi dasar yang kalian harus pahami. Intinya, kalian harus bisa membedakan setiap teknik pemisahan campuran yang akan digunakan. Ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian pemisahan campuran, kemudian yang kedua teknik pemisahan campurannya. Nah, sebetulnya apa sih pengertian dari pemisahan campuran? Jadi, intinya, pemisahan campuran itu adalah memisahkan senyawa atau bahan yang kita inginkan dari sekumpulan senyawa atau bahan yang lainnya. Kemudian, ini adalah teknik pemisahan campurannya. Jumlahnya ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua sublimasi, yang ketiga evaporasi, yang keempat kristalisasi, dan yang kelima dekantasi. Kita bahas dulu yang filtrasi. Filtrasi itu atau istilahnya penyaringan. Prinsip dari filtrasi ini adalah zat atau bahan yang ukurannya lebih besar daripada pori-pori saringan, maka dia akan tertahan pada saringannya. Kalian pasti pernah melakukan proses penyaringan ini, jadi pasti kalian paham dengan pemisahan filtrasi. Yang kedua yaitu sublimasi. Teknik pemisahan ini salah satu bahannya harus bisa menyublim. Misalnya, ada campuran kapur barus dengan pasir. Kemudian kita akan pisahkan. Kemudian, ketika dipanaskan, kapur barus akan menguap dan tertahan di dinding wadah ini. Ini ya, pada gambar ini. Sehingga dapat terpisah antara pasir dengan kapur barusnya. Ya, jadi prinsip pada sublimasi ini salah satu bahannya harus bisa menyublim. Oke. Kemudian yang ketiga, evaporasi. Ini biasanya digunakan oleh petani garam. Misalnya, ada air laut yang masih tercampur dengan garam. Kemudian dipanaskan, dijemur dengan sinar matahari. Nah, airnya akan kemana? Airnya akan menguap, sehingga di dalam wadah yang sudah terbentuk kristal-kristal garam. Ya, ini adalah contoh dari pemisahan larutan garam dengan air. Jadi dicampurkan dulu, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, airnya itu akan menguap. Ya, kemudian yang tersisa adalah kristal gula dan garamnya. Kristalisasi ini tahapan lanjutan dari evaporasi. Ketika garam hasil evaporasi masih terdapat air, maka akan dipanaskan kembali untuk mendapatkan kristal garam yang lebih murni. Jadi, ketika petani garam itu hasil dari evaporasi masih terdapat banyak air, kemudian garam tersebut dipanaskan kembali untuk mendapatkan kristal garam yang betul-betul sudah tidak mengandung air lagi. Ya. Kemudian yang kelima adalah dekantasi. Pasti kalian sudah pernah melakukan pemisahan dekantasi ini. Misalnya, ketika kalian mencuci beras, kemudian kalian akan memisahkan air dengan berasnya. Maka, berasnya dibiarkan mengendap terlebih dahulu, kemudian dituang airnya secara perlahan. Itu merupakan metode pemisahan campuran yang namanya dekantasi. Jadi itu 5 teknik pemisahan campuran yang kita bahas hari ini. Ada filtrasi, sublimasi, evaporasi, kristalisasi, dan dekantasi. Setiap teknik pemisahan memiliki prinsip yang berbeda, tergantung bahan atau senyawa apa yang kita inginkan.